Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah, pada hari ini hari Ahad tanggal 20 Sabtu ya. Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Berarti tinggal berapa Sabtu lagi untuk tahun ini? Dua lagi dengan sekarang berarti ya. 21 sama 28. Untuk tahun 2024 ini Sabtunya tinggal dua lagi. Ya. Dengan demikian, yang lahir bulan Desember berarti sekarang sudah bertambah usianya. Kalau saya lahirnya kalau kata ibu bulan Agustus, ya. Kalau kata ibu, kalau kata ayah bulan April. Ya, saya lebih percaya sama ibu lah, karena ibu yang melahirkan saya. Ya. Kata ibu hari Sabtu tanggal 18 Agustus, kata ibu. Ya. Kalau ayah kan tidak melahirkan, jadi saya percaya sama ibu saja. Mungkin ayah nebak-nebak mungkin. Waktu mendaftarkan saya ke SD, ya langsung disebutkan 29 April. Iya, saya kan belum tahu apa-apa, pas dilihat 29 April ya udah, sampai sekarang di KTP 29 April. Dan usia saya berarti 56 tahun. 56 tahun. Kalau sama dengan Kangjeng Nabi berarti saya tinggal 7 tahun lagi jatahnya. Kalau sama dengan Kangjeng Nabi ya. Kalau ayah saya almarhum 51 tahun. Saya sudah lebih malah. Beliau usianya 51 tahun wafat. Kangjeng Nabi 63, ibu saya 74. Ya begitulah ya. Itu pun kalau tahu kita ya, kalau tahu jatah kita sama dengan Kanjeng Nabi ya. Kan beliau sendiri mengatakan umatku itu kebanyakan usianya antara 60-70. Kebanyakan usianya 60 sampai 70 tahun. Sudah terbukti memang, kebanyakan antara 60-70 ya. Ya yang di atas 70 berarti sudah dapat bonus ya. Mertua saya malah sudah 82 tahun ya, masih ada. 82 tahun berarti sudah bonusnya banyak. Kalau begitu sebenarnya mau tua mau muda, mati itu sebenarnya biarin aja. Mau muda mau tua juga nggak apa-apalah, yang penting husnul khotimah gitu aja. Yang penting makan itu ya. Sekarang tua umur bisa 90 tahun tapi tidak ibadahnya kenaun gitu ya. Dengan muda tapi berisi gitu, hidupnya berkualitas, sudah cukup. Untuk di dunia mah ya sudah ya cukup. Ibu-ibu kalau sekarang yang hadir di sini seluruh keluarga komplek ini gimana keadaannya? Mau cukup ya? Kayaknya mau cukup di masjid ya. Itu meyakinkan kita bahwa jalan kebenaran itu berat. Yakinlah.
Jalan ke surga itu dihiasi dengan segala macam kemawasan. Kata Kanjeng Nabi begitu. Ke surga mah jalannya teh wah, hese pisan. Banyak alasan. Padahal kan ibu-ibu di masjid sudah koar-koar ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan sampai ketinggalan, karena ini kewajiban. Diulang-ulang di masjid ya. Tapi can datang kene wae. Nyanyi deui gitu ya. Sampai satu album gitu ya. Di rumah juga malah nyanyi ibunya. Maaf saya tidak ngaji, sebab saya lagi nyuci kolor punya suami, malam ngompol 2 kali. Kalah dibalas nyanyi deui. Itu menandakan bahwa jalan kebenaran itu berat. Jadi kalau kita mampu jalan ke masjid, itu sudah prestasi yang besar. Walaupun di sini cuma ngantuk, apa-apa. Soalnya ngarang ngantuk mata. Itu era. Datang-datang orang dulu aja. Gak apa-apa. Sebab tetap dicatat kebaikannya mah. Cuman ilmu mau menang gitu. Hari nunutan mah. Pahalanya tetap. Sebab langkah ibu dari rumah ke sini dihitung gitu. Walaupun pakai motor. Saya juga dari rumah pakai motor. Tapi tetap dihitung langkah, pahalanya mah. Berapa langkah dari rumah ke sini dihitungnya begitu. Ditambah pahala, dikurangi dosa, diangkat derajat gitu. Itu tiga keutamaan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau bisa dipaksakan sajalah. Orang yang seutik paksakan, lagi sibuk dikit paksakan lah. Ulah juga tadi nyuci terus gitu ya. Pindahkan lah nyuci simpen lah. Ada Sabtu sore mah ya. Sabtu sore mah giliran Pak Ade ya kayaknya. Khusus Pak Ade ya Mas Sabtu mah. Sabtu sore. Ayahna perjalanan dari rumah ke sini itu dihitungnya jihad ya fisabilillah. Nah sekarang mari kita bahas tentang fikih wanita. Karena yang hadirnya wanita, mari kita bahas tentang fikih wanita. Allah ciptakan manusia ini 2 jenis, pria dan wanita. Tidak lebih dari 2 jenis, tidak. Hanya 2 jenis, laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Tidak ada yang tengah-tengah, tidak ada. Maka di dalam Islam, laki-laki dengan perempuan harus jelas bedanya. Tong disarwakeun. Walaupun orang barat menghembuskan opini supaya laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak sama, tidak. Wah, sarwa. Allah ciptakan itu berbeda. Dalam bentuk tubuhnya berbeda, struktur dalam organ tubuhnya juga beda. Cara berdandannya harus beda, cara berbicaranya harus beda, cara beribadahnya juga harus berbeda, semuanya harus berbeda. Dan Allah serta Rasulnya melaknat orang yang menyerupai lawan jenis. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Harus beda, itu nggak boleh disama-sama. Jadi kalau ada 2 orang berjalan, laki-laki dengan perempuan, harus beda, kelihatan bedanya. Tapi sekarang malah ketukar. Yang laki-laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki. Soalnya begitunya. Malah sekarang kalau laki-laki ke wanita-wanitaan lebay laku. Jadi presenter, jadi bintang sinetron, jadi artis gitu. Kalau laki-laki ke wanita-wanitaan atau laki-laki yang ke pria-priaan. Jadi tidak boleh dalam Islam menyerupai lawan jenis. Harus beda. Nah, mari kita lihat perbedaannya.
wanita dengan pria atau perempuan dengan laki-laki perbedaannya yang pertama ketika kita beribadah. Nah, ibu kalau misalnya di perjalanan harus sholat di sebuah masjid, maka ibu harus masuk ke toilet wanita. Ada toilet pria, ada toilet wanita. Itu artinya harus beda. Dan toilet wanita itu tempat berwudunya harus tertutup. Karena auratnya harus beda dengan laki-laki. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut cukup. Jadi kalau misalnya bapak, suami ibu atau anak laki-laki ibu sholat pakai kolor dari pusat sampai lutut, sah. Yang wajibnya itu. Atau pakai sarung doang gitu ya, ke atasnya nggak pakai baju, sah salatnya itu. Sudah cukup. Ya, ini urusan sah ya. Tapi kalau ibu coba pakai sarung ngumpul, sholat deh untuk bujal sampai kena lutut, pakai sarung di rumah. Di rumah ya mah, di mana-mana. Pasti lain, beda. Nah, ketika ibu masuk ke toilet juga toilet wanita, wudunya juga harus tertutup. Karena aurat wanita mah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Gitu. Jadi kalau kelihatan rambut itu nanti dihisab diambil kiamat. Kelihatan rambut, ya hati-hati ya. Kalau saya kelihatan rambut yang apa-apa laki-laki. Kelihatan dada enggak dosa laki-laki. Pokoknya di atas pusar enggak aurat. Cuman kalau kelihatan sama perempuan jangan ya. Aja gitu ya. Tinggal jangan. Tapi auratnya cukup dari pusar sampai lutut. Nah sekarang kita lihat tata cara ibadah wanita. Wudunya harus tempat tertutup. Saya pernah sering lihat kalau mengusap kepalanya digini-gini doang nih. Jangan, nggak cukup digini-gini doang. Usap kepala ini kedepankan. Kalau misalnya kesulitan, dimasukkan jarinya ke akar rambut, gitu. Jadi bawah rambutnya harus tercuci. Jadi yang namanya kepala akar rambut, tempat tumbuhnya rambut. Jadi bukan di sini nih, tapi akar rambut, ya. Jadi sebaiknya diusap semuanya. Kalau tidak sempat, ya masukkan jarinya ke akar rambut, dibasahi akar rambut. Tuh, jadi beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki di tempat terbuka aja biasa gitu bisa. Nah, setelah wudunya benar gitu ya. Lalu misalnya ibu haid ya, wanita kan suka haid ya. Habis haid atau setelah beres suci dari haid, maka ibu harus bersuci. Ya, cara bersucinya sama juga dengan laki-laki kalau habis berhubungan. Ya, pertama harus mencuci kedua tangan seperti berwudu gitu. Nah, kemudian membasahi kemaluan, ya, basahi. Apalagi kalau habis haid harus sampai bersih. Pakai sabun. Sabunnya sih boleh pakai sabun lumpur, boleh. Sabun lux boleh. Diore juga boleh. Ya, capluk ya, sabun capluk. Ya. Dibersihkan itu kemaluannya, apalagi kalau habis haid bersih, bila perlu disikat. Oh, banyak pakai rinso. Jangan pakai rinso ya. Itu mah kayak apa kalau rinso mah kayak insert jaket ya. Pokoknya bersihkan deh itu kemaluan dibersihkan, lalu berwudu. Setelah itu berwudu, setelah berwudu baru membasahi seluruh badan. Udah gitu. Kalau di rumah boleh dengan bapak berdua, boleh dengan suami. Saling menyirami boleh. Kanjeng Nabi sering berdua mandinya sama istri beliau.
Ibu pernah berdua sama suami enggak? Tara. Kenapa? Kan boleh itu tuh. Boleh. Berdua sama suami. Gabruk deh gitu. Wah, angges mandi nah. Ada sim goreng mantep gitu. Atos, sekali mah atos. Ibak paling lama yang deui sekali deui. Gitu ya. Jadi boleh berdua sama suami ya boleh. Kalau Kangjeng Nabi pun suka bareng mandinya sekalian mengajari tata cara adus atau mandi besar. Setelah itu bersih, silakan sholat. Maka sholatnya pun perempuannya beda dengan laki-laki. Kalau misalnya sholat berjamaah perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Kalau ibu di rumah berjamaah, ayahnya ke masjid, boleh anak laki-lakinya menjadi imam. Ya, anak laki-laki yang jadi imamnya. Ya, selama masih ada laki-laki harus laki-laki imam. Di rumah ya. Kalau misalnya semuanya perempuan, boleh salah satu ke depan menjadi imam. Nah, etika ketika berjamaah perempuan dengan laki-laki itu beda. Misalnya ibu di masjid nih, ikut berjamaah dengan bapak-bapak. Lalu laki-laki kan di bagian depan posisinya, perempuan masih paling belakang. Posisi barisannya bagi laki-laki yang terbaik adalah yang paling depan. Sebaliknya perempuan yang terbaik adalah yang paling belakang. Jadi belakang itu pinuhan perempuan. Barisan belakang pinuh, udah penuh, baru di depannya. Yang paling baik itu paling belakang perempuan. Ya, perempuan dulu penuhan yang paling belakang, baru yang keduanya balik gitu. Laki-laki mah paling depan dulu penuhi, baru yang kedua ketiga. Gitu. Nah, ketika misalnya mau memperbaiki bacaan imam atau misalnya lupa imam gerakan, kalau laki-laki makmumnya itu mengucapkan tasbih. Kalau misalnya imamnya sudah rakaat yang kedua harusnya tahiyat tapi langsung ke atas baca subhanallah. Kalau makmumnya laki-laki. Kalau misalnya ibu menjadi makmum sementara misalnya di rumah nih ya laki-laki jadi imam atau misalnya ayah atau anak laki-laki, maka cara memperbaiki bacaan imam atau gerakan yang salah bagaimana? Tepuk, boleh tepuk tangan, boleh tepuk punggung tangan dengan suara, bukan dengan subhanallah. Omong tarik makanan celina suami, subhanallah, nggak boleh. Tapi ditepuk, itu bedanya. Lamun kekeh wae sing tarik, dijongklok. Amun kekeh wae tepukna tepuk pramuka sakalian. Ada kekeh wae mah itu. Jadi cara memperbaikinya makmum laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi perempuan jangan bersuara. Subhanallah gitu, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya makmum semuanya sih boleh-boleh saja. Perempuannya soalnya semuanya perempuan deh, boleh deh kalau itu ya. Tapi sebaiknya pakai gini aja. Kecuali dalam gogoh gitu ya. Tapi ketika banyak orang maka perempuan diem, laki-laki saja yang memperbaiki. Dan ketika imam lupa bacaan, yang memperbaiki bacaannya satu orang saja yang paling belakang imam. Lain kabehan, so kabehan dia. Ayang memperbaiki kabeh. Imam lupa membaca surat Al-Ma'un ya. Ra'aitan ladzi yukadzibu biddin. Langsung semuanya. Padahal kabehan. Padahal masih satu orang saja. Yang di paling belakang imam saja. Itulah fungsinya yang paling belakang imam itu adalah cadangan. Cadangan itu yang di belakang imam itu cadangan. Apakah itu nanti imamnya berhalangan
atau misalnya batal, tiba-tiba imam langsung nyingkir, ganti yang belakang maju, itu cadangan. Atau misalnya imam tiba-tiba sakit, ya tidak kuat berdiri, ya langsung makmum yang belakang maju. Pernah terjadi kan ada imam yang meninggal, itu harus yang paling belakang, yang belakang imam itu yang jadi cadangan gitu. Ada yang mau lagi mengimami tiba-tiba wafat gitu ada. Jadi yang kalau di belakang imam itu harus orang yang layak menjadi imam juga nanti gitu ya. Nggak sembarangan, tapi harus menjadi orang yang pengganti. Nah, perempuan tata caranya seperti tadi, ya, cara berjamaahnya termasuk menutup auratnya. Ya. Jadi Allah sangat memuliakan kaum wanita. Ya. Nah, terus ketika sekarang kaum wanita itu punya kewajiban untuk menghitung hari ketika dia berpisah dari suami, bercerai atau ditinggal mati oleh suami, maka perempuan punya iddah atau menghitung hari-hari sebelum boleh menikah lagi, namanya iddah. Itu bedanya ya. Jadi kalau laki-laki ditinggal oleh wanita, baik ditinggal cerai atau ditinggal meninggal, laki-laki nanti ya iddah, boleh langsung menikah. Perempuan mah harus ada iddah dulu. Itu bedanya. Kenapa? Karena wanita mah punya rahim. Di antara hikmah iddah itu, menghitung hari itu untuk membersihkan dulu rahim. Apakah ada bibit janin dari suaminya atau tidak? Itu. Jadi jangan dulu menikah, pastikan dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau seseorang diceraikan oleh suaminya, seorang wanita, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci dari haid, baru boleh menikah lagi. Ya, 3 kali suci dari haid, baru boleh menikah lagi. Nah itu iddah bagi orang yang masih haid ketika diceraikan oleh suami. Nah, kalau perempuan yang belum haid atau sudah menopause, belum haid itu mungkin di bawah 12 tahun, menopause di atas 50 tahun, bagaimana menghitungnya kalau diceraikan? 3 bulan. Udah 3 bulan aja itu. Kan itu men. Kalau men mah dihitungnya 3 kali suci. Dan perempuan itu jadwal haidnya beda-beda. Bahkan ada yang sebulan 2 kali. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Dan itu pun masa haidnya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Gitu, beda-beda. Jadi kalau yang masih haid mah iddahnya 3 kali suci dari haid, baru boleh menikah lagi. Sedangkan orang yang belum haid atau sudah kelewat haidnya atau menopause, iddahnya 3 bulan. Bagaimana kalau istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Beda ya. Jadi kalau ditinggal mati mah iddahnya 4 bulan 10 hari. Apa yang dilarang ketika wanita dalam masa haid? Dilarang keluar rumah. Apalagi yang jauh ya. Jika warung memberi selalu caket telahnya ke warung dan karena dia masih dalam masa iddah. Untuk menghormati kalau meninggal suaminya, untuk menghormati suami yang meninggal, kalau misalnya diceraikan oleh suami lalu masih hidup, itu untuk upaya bahwa suaminya masih boleh rujuk. Dalam masa iddah itu suaminya masih boleh kembali. Masa iddah itu gitu. Kasus begini ya saya di KUA ya sering ada sepasang suami istri ya lalu bercerai dalam masa iddah sebelum 3 bulan, sebelum 3 kali suci datang lagi ke kantor kami mau kembali. Ya tinggal bilang saja rujuk gitu. Saya rujuk sama kamu, diterima enggak? Ya diterima, cukup segitu. Udah jadi suami istri lagi, asal dalam masa iddah. Tekudu ijab kabul deui,
Tetapi kalau sudah melewati masa iddah tadi, udah 3 kali suci, masih belum ada yang lain yang melamar, hayang kembali ke suami yang dulu, ijab kabul lagi, pakai wali dan pakai mas kawin lagi. Sebab sudah habis masa iddah. Gitu. Jadi kalau dalam masa iddah mah cukup mengatakan, saya mau rujuk sama kamu, setuju? Ya, saya setuju. Udah. Bergaul lagi, udah hubungan suami lagi, udah. Dengan syarat tidak lebih dari 2 kali. Yang ketiga kalinya mah tidak boleh rujuk. Dan ceraikan nih 2 bulan, hayang balik deui. Oke, kayak tadi bilang. Udah talak 1 jatuh ya. Minggu depan diceraikan lagi oleh suaminya tuh. Udah, saya ceraikan kamu. Sebulan kemudian hayang balik deui. Aya begitu dah, aya begitu tuh. Sembarangan ucapan talak, tapi sebenarnya masih kena bogo gitu. Tapi keburu nafsu. Terus 2 kali diceraikan, saya mau kembali lagi. Oke, baik, perempuannya mau jadi kembali. Kalau sudah ketiga kali menjatuhkan talak, tidak boleh kembali lagi ke istri itu sampai istri itu menikah dulu dengan yang lain, lalu diceraikan lagi gitu. Kalau sudah 3 kali menjatuhkan talak, si laki-laki ini jangan kembali lagi ke sini. Bongana mesti 3 kali, ternyata nikah dengan orang lain, tuh diceraikan. Mana weh, rasain weh. Akhirnya milik batur, Pak. Gitu. Tapi jangan direkayasa. Udah 3 kali dijatuhi talak, babaturanna nita pangabinkeun heula mau jeung urang lah. Sabulan tapi tahun di kumaha. Mana mungkin geus dikawin teh di kumaha. Lebar atunya. Gitu. Jadi bagi seorang suami menjatuhkan talak itu tidak boleh sembarangan. Mus, saya ceraikan kamu. Mus, saya pulangkan kamu. Mus, kita udahan aja. Itu tuh laki-laki mah jatuh talak kayak ngomong gitu. Ke rumah saya ada yang datang begitu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah nggak datang lagi. Saya sudah, Ustaz saya keceplosan atau apa ya? Apa namanya? Nggak sabar mungkin ya. Emosi saya mengucapkan talak ke istri saya. Terus gimana? Berapa lama? Ya kira-kira 3 minggu lah. Berarti masih masa iddah. Sekarang gimana? Saya menyesal Pak Ustaz. Kembali lagi, ya udah salaman. Saya mau rujuk kepadamu. Diterima atau tidak? Iya, saya terima. Cium tangan suaminya. Udah segitu. Silakan pulang. Udah. Tapi jangan ulangi lagi. Sembarangan mengucapkan talak ya satu suaminya. Dah, kasihkan ya oleh-oleh nanti abdi tidak angka ribu atuh gitu. Angka ribu sakeresek segala macam sembako. Penting kriya heula tidinya balanya. Itu contoh. Bukan berarti kalau main ke rumah saya harus barang bawa, bukan. Itu mah contoh. Nah sekarang alhamdulillah tidak datang lagi. Berarti ya sudah tidak ada masalah lagi berarti ya. Mana orang ngirim deui gitu. Gitu ya. Nah, jadi perbedaannya kalau laki-laki mah kalau bercerai tidak ada masa iddah sebab tidak punya rahim. Laki mah paling oge Rahman. Rahman mah aya, Rahman itu gaduhnya. Nah, maka ketika laki-laki bercerai lalu langsung nikah lagi, tong diomongkeun. Kata pamajikan maot karang kamari geus kawin deui. Teu naon. Pas diomongkeun nya. Orang kesaminggu eta mau pamajikan anak geus kawin deui. Enggak apa-apa tuh. Kan laki-laki mah butuh pendamping atuh. Butuh yang ngurus. Mun sok sirik ibu mah. Omongkeun teh jeung ibu kawinna. Boleh laki-laki mah. Tetapi ada juga etika buat laki-laki. Contoh, seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya. Lalu dia mau menikah dengan adik istrinya itu. Cek orang Sunda mah,
turun ranjang. Sok aya begitunya. Di mana? Sok aya begitu. Nah, itu etikanya. Nikahnya nanti kalau sudah habis masa iddah. Etikanya begitu. 4 bulan 10 hari kan meninggal tuh istrinya. Tapi bukan kewajiban, tapi itu etika. Kira aku atuh karak ayeuna masih kene 7 hari ya, masih 7 hari. Mas kawin yang adina gitu ya. Itu etika namanya. Jadi laki lagi sabar saya etika telah nya. Sabar we atuh. Terus kuat meureun ningali adina. Itu etika ya. Nah, jadi bagi wanita dengan laki-laki termasuk dalam perceraian itu beda. Maka jangan dipersamakan. Laki dengan perempuan itu nggak sama. Dan ibu tidak boleh menyamai diri dengan laki-laki. Laki-laki jangan menyamai diri dengan perempuan. Nggak boleh. Kewajiban laki-laki dalam rumah tangga adalah memberi nafkah. Itu kewajiban suami. Jadi prinsip dalam Islam yang dinafkahi itu perempuan, ya. Yang menafkahi laki-laki. Maka uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri adalah uang istri. Enak ya? Enak. Dalam Islam memang mengenakan perempuan. Islam itu mengangkat derajat perempuan. Enak. Jadi perempuan Islam itu enak. Jadi laki-laki mencari uang, baru bagus ke pengolok buat istri. Istri menang uang, nyeker istri. Istri dapat warisan dari keluarganya, nyeker istri seorang. Nggak boleh dikasih-kasih sama suami. Kecuali yang berbuat baik, Pak, ayo orang bisa batik. Boleh. Pak Mister dan batik, kan suami itu makan anak. Boleh. Tapi lah minta. Mah tuh mah menang warisannya bagi 2 tuh mah. Jadi uang suami mah uang istri, tapi uang istri mah uang istri. Terserah. Enak dalam Islam perempuan. Dimuliakan. Dan laki-laki harusnya tahu cara membahagiakan perempuan. Kalau saya sering memberi tips kepada pengantin yang mau menikah itu pada calonnya, pada calon suaminya, kan membahagiakan perempuan itu tidak terlalu susah. Di antaranya dengan perhiasan. Wanita itu senang dengan perhiasan, betul tidak? Bukan. Jadi kalau akang punya uang, punya rezeki, ajak jalan-jalan istrimu. Tidak usah jauh-jauh ke Bali atau ke Pangandaran, tapi ke Cicadas. Ayah toko emas angkasa. Di Kosambi ayah toko emas jelita. Apa? Karena saya suka ke sana. Jadi kalau suami nanya ke istrinya, mau ke Pangandaran atau ke toko emas, pasti jawabannya ke toko emas terus ke Pangandaran. Pasti begitu. Akur bu, pasti tahu begitu. Jadi nyimpang heula ke toko emas maksudnya ke Pangandaran. Jadi membahagiakan wanita itu sebenarnya tidak susah. Yakin ke bapak-bapak, yakin kamar laki-laki. Ulah iya mah boga pemajikan tadi ditah terus. Ditah nyusu, ditah ngobrol, ditah ngistrika, ditah masak. Capek itu tuh. Ya Bu ya. Mudah-mudahan ada yang ingin laki ya. Oke, ini pakai keluarga. Keluarga nanti lah. Tugas saya sampai hari ini sedang belajar membahagiakan istri saya. Saya sudah 32 tahun di rumah tangga. Saya ingin membahagiakan istri saya. Belum puas saya sampai hari ini. Walaupun sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya mobil, tetap belum puas untuk membahagiakan istri. Yang bahagia banget istri saya begitu, pengennya begitu. Sampai-sampai dia akhirnya nanti merasa terkesan oleh suami, akhirnya mengizinkan nikah lagi. Lain gitu, lain bohong tentang bohong gitu. Iya, memang saya bercita-cita membahagiakan istri. Dan di surga oke, perempuannya akan dibahagiakan dengan perhiasan di surga itu. Kalau laki-laki dibahagiakan dengan perempuan di surga. Tapi perempuan di surga mau cemburu.
Seorang laki-laki dikasih 72 bidadari, wah cemburu. Wah ditambah dibahagiakan dengan perhiasan. Wah sedaikna perhiasan. Namun ke surga. Udah berusaha yang ke surga. Maka dia di dunia berlatih untuk tidak cemburu kepada suami. Lamun kawin deui berlatih dulu di sini. Esek. Kumaha berarti. Dan memang zaman Nabi oge istri-istri beliau teh memang suka cemburu, wajar. Jadi kalau diibaratkan Ibu Aisyah ketika mendengar Kanjeng Nabi kilir atau berkunjung ke istri yang lain, beliau panas. Jadi kalau diibaratkan dia bersandar di pohon pisang, bisa jadi pohon pisang itu hangus, terbakar karena panas. Bayangkan suami sedang berkunjung ke istri yang lain, kebayang debu, sakit pasti, sakit. Makanya saya juga sering amal kepada laki-laki, para suami, istri itu cukup satu, saya bilang, satu di Bandung. Ya satu saja di Bandung sudah. Saya amal kepada kaum suami begitu. Kasihannya perempuan, sakit perempuan kalau dimandu itu. Jangan dimandu, baru ngelihat WA suami yang rada-rada mendekati aja udah panas. Ada perempuan-perempuan yang genit sama suami langsung pasti panas. Masuk ningali HP suami. Salah. Kalau tiba-tiba, wah, saya wanita. Dan zaman sekarang mah ibu, jangankan yang laki-laki masih muda, yang sudah tua pun banyak digoda. Pasti begitu. Sekarang hati-hati, jaga suaminya. Jagalah suami, jangan kawin lagi. Jadi yang tua pun ternyata banyak godaannya. Jangankan yang masih muda, aduh, jadi ibu walaupun punya suami sudah tua, ulah jonggot, tetap harus dijaga. Udah baik, ayo nama lu bisa godaan. Coba kedua, hati-hati. Alasannya kemana, padahal mah, ya itu, hati-hati. Banyak godaan. Dan banyak terjadi, tiba-tiba suami tergoda oleh seorang wanita, lalu meninggalkan istrinya. Ada teman istri saya waktu itu tergoda oleh penyanyi dangdut. Karena dia sering antar jemput penyanyi dangdut, di kantornya kalau ada acara suka memanggil penyanyi dangdut, dialah yang suka antar jemputnya. Lah kegoda tuh, karena penyanyi dangdut dandannya kan suka terbuka kan, pasti tergoda tuh. Akhirnya ditinggalkanlah istri, bercerai. Nggak tahu cara berumah tangganya itu, dia dengan penyanyi dangdut itu nggak tahu sekarang masih. Itu salah satu godaannya. Makanya kalau hajat pulang manggil penyanyi, panggil Pak Ustadz lah. Ceramah, sholawatan gitu ya, daripada penyanyi dangdut. Dan nyanyi dangdut temenin di rumah, saya juga suka di rumah menyanyi. Ya, saya dengan istri suka nyanyi di rumah, tapi di rumah, lain di panggung, di hajat. Tak usah, kalau hajatan mah manggil Pak Ustadz, ceramah. Kalau saya dulu di kampung banyak yang ketika hajatnya manggil kiai gitu, pengajian gitu. Sekarang akad nikah nanti malamnya manggil Pak Kiai, ceramah, ya menasihatin pengantin, gitu kayak gitu. Kan murah Kiai mah daripada penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut jutaan ya. Nah, hari Kiai 100.000. Kumaha ya teh. Penyanyi dangdut jutaan, padahal cuma bayang. Dan ketika penyanyi dangdut ada di panggung, suami ibu juga pernah nanti kegoda naik ke panggung, baru nyawer. Aduh,
Penari kiai mah mau disawer. Berceramah didatangkan ku awewe. Oh, salam kiai. Tapi kalau penyanyi dangdut udah datang, akhirnya pemajikan lagi ningali suaminya di panggung gilu joget gilu nyawer. Saya. Masuk aja dulu gitu tuh. Jong-jong we. Ari kada pemajikan mah koret. Nah, ari ka penyanyi dangdut terus we ya. 2000-an. Aduh ya, kan sakit di sini orang kaum budaya ya. Ketika perayaan atau hajatan teh, kok penyanyi dangdut lalu seksi lalu disawer gitu ya. Kenapa sih? Nggak pengajian aja gitu, atau nasyid atau qasidah gitulah. Perdamaian, perdamaian gitulah. Kan dulu ada tuh ya, lagu perdamaian kayak gitulah. Lah yang penyanyi dangdut tuh ya tuh di mana-mana teh. Jadi singkuring ayam. Lalu penyanyi dangdut kering hajatan ditarik ke hajatan. Hayu. Lah tuh mah hayu. Bapak ningali eta tah di panggung aja. Dan itu perempuan berarti tidak mau dijaga oleh Allah. Jadi perempuan itu dijaga oleh Allah dengan aurat yang tertutup. Ya, jadi masa idahnya sudah jelas gitu ya. Nah, pembagian waris juga jelas. Perempuan ulah protes ya. Itu sudah keadilan Allah. Kayak tadi ya, sebab laki-laki harus menanggung keluarga, perempuan mah cukup menanggung diri sendiri. Jadi kalau misalnya dikasih 1 juta untuk sendiri, boleh dipakai jalan-jalan kemana-mana. Saudara kita yang laki-laki dapat 2 juta, dia untuk keluarga. Ulah sirik gitu ya. Jadi masalah ibadah, masalah menutup aurat, masalah pergaulan wanita itu beda dengan laki-laki. Beda. Jangan sampai disamakan, jangan sampai ingin menjadi sama seperti laki-laki. Dan kita juga mendidik anak-anak kita yang perempuan jangan sama dengan laki-laki. Jadi harus jelas wanita itu berjilbab gitu ya, berhijab. Dandannya biar ketahuan. Saya pernah ada kejadian di Bekasi kalau tidak salah. Yang nikah itu ternyata dua-duanya perempuan, Bu. Pernah terjadi. Dua-duanya perempuan. Karena dua-duanya berpenampilannya seperti laki-laki, seperti perempuan. Padahal laki-laki. Coba. Bisa kita. Jadi si perempuan yang satunya bertindak sebagai laki-lakinya. Karena dia tidak mau memakai jilbab, perempuannya berjilbab, dianya tidak berjilbab, padahal perempuan juga. Pernah terjadi, dan itu mengelabui petugas KUA. Padahal namanya ya dua-duanya perempuan. Pernah juga terjadi dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki itu yang nikah. Iya, homoseks ya. Kalau istilahnya kalau laki-laki dengan laki-laki homoseks. Bahasa Sundanya ngadu halu. Kalau perempuan dengan perempuan disebutnya lesbian. Bahasa Sundanya ngadu tahu. Iya. Jadi pernah terjadi laki-laki dengan laki-laki itu menikah. Jadi yang satu pakai kerudung, padahal laki-laki ngaranna Umar. Umar ketika dicek, ya Allah. Padahal di kita harus jelas laki-laki seperti laki-laki, perempuan seperti itu. Ada yang mengelabui seperti itu. Dan zaman sekarang itu artinya perempuan ada yang suka dengan sesama perempuan, laki-laki juga ada yang suka dengan sesama laki-laki. Bahkan saya pernah dulu hampir-hampir ada yang memperkosa saya. Bukan diperkosa ya, kan ketika mahasiswa dulu, ketika mahasiswa nih, jangan kasih tahu sama orang lain nih, ya, ini rahasia nih. Ketika saya mahasiswa dulu, ya, kan saya cukup ganteng dulu waktu mahasiswa. Iya dulu waktu mahasiswa. Panjang rambutnya, rambut panjang segini. Aduh, gak usah dibayangkan tapi ya. Begitu saya habis kuliah sore-sore maghrib
Habis sholat maghrib saya makan di nasi goreng warung tenda di dekat terminal Cicahem. Nah, saya pesan nasi goreng di situ belum sampai beres sebaiknya ada seorang laki-laki, rambutnya agak ikal sedikit, agak pendek, perawakannya ya agak kecil lah dari saya. Ajak ngobrol, terus kenalan sama saya. Saya orang Sulawesi katanya gitu, bisa ngomong Sunda. Saya orang Sulawesi, saya tinggal di situ di belakang ngontrak. Tapi saya sendiri, istri dan anak saya di Sulawesi. Oh iya, jauh amat itu ya. Adik mau kemana? Saya habis kuliah tadi dan besok ada kuliah lagi pagi-pagi di rumahnya, di dosen di bypass di rumah dosen. Oh iya. Kosannya di mana? Ya di sana di Cipadung. Saya bilang di UIN kan. Aduh. Terus gentam ya teh. Terusin. Kayak lagi menunggu nih. Penasaran kayaknya nih. Saya bilang kosan saya di sana dekat kampus. Oh jauh juga ya. Kalau mau nginep di rumah saya tuh kosong. Gitu sih. Rumah saya kosong tuh, saya cuma sendiri. Saya pikir-pikir, saya makan aja nasi goreng, gitu ya makan. Udah beres nasi goreng, masih banyak nasi gorengnya, belum sampai habis. Terus dia juga mau berangkat. Ayo kalau mau ke rumah saya, dosen saya. Oke lah kalau gitu, saya besok biar dari sini berangkat ke rumah dosen, saya bilang gitu. Dibungkuslah nasi goreng juga punya saya. Dia juga bungkus nasi goreng, jalanlah ke rumahnya. Di belakang jembatan Cicahem lah kalau sekarang tuh di dekat Indomaret di belakangnya. BRI ya, BRI. Belakang situ ternyata ada kosan. Dah lah gitu. Saya simpan baju saya pakai kaos dalam aja. Jangan dibayangkan juga sama ibu-ibu. Ya memang putih. Tapi jangan dilihatin, jangan dibayangin ya. Badan saya putih emang. Saya simpan baju karena besok mau kuliah, bisa pakai kaos dalam aja, buka celana juga. Nah, jangan dibayangkan juga. Maksud saya pakai celana bagian dalamnya ada gitu ya, celana kolor. Saya simpan aja. Udah, saya makan nasi goreng habiskan, sama dia juga habiskan. Udah, terus saya sholat isya. Dah, saya tiduran aja. Saya di bawah, dia di atas dipan gitu. Lanjutin jangan. Terusin jangan. Terus begitu pas malam, tengah malam, saya kan cuma pakai kaos dalam dan kolor doang. Ternyata ada tangan anggarayang karena tubuh saya. Pas begitu anggarayang, saya gitu langsung tepis gitu ya. Saya terbangun, kaget kan, langsung. Apa-apaan kamu? Maaf ya. Baru sadar saya, ternyata dia seorang homos. Langsung saya pakai baju, langsung pakai celana juga. Saya ya nggak bisa tidur lagi sudah begitu deh. Sampai pagi-pagi saya sholat subuh langsung saya pamitan, dia langsung berlutut. Maaf ya. Nah saya nggak suka. Saya juga salahnya sih terlalu ini ya, nggak selektif ya, percayaan banget gitu ya. Kalau percaya teing saya gitu ya. Akhirnya ya seperti itu akibatnya. Tapi jadi pelajaran juga buat saya. Hari ini saya permisi langsung pagi-pagi saya mau pamit sekarang ke rumah dosen. Oh ya udah makasih. Mohon maaf. Maksud saya dia ngasih pulpen ke saya. Ngasih pulpen yang bunga-bunga. Jadi kan dia mungkin sebagai ceweknya mungkin. Dia ngasih. Terus saya mau naik bus kota langsung dia ngajak salaman ke saya. Oh dikit-dikit dikewet-kewet. Ya Allah itu orang. Saya hampir pukul itu orang. Kalau saja saya tidak banyak pikir, saya pukul itu orang. Laki-laki negara yang lemah awalnya mah teuing kan.
Raja nu ngagarayang lalaki ya. Aduh, mun awewe mah ngagarayang teh orang lumpat sarua wae tapi kan. Tak lumpat tapi oke lah mun awewe nu ngagarayang mah ngajak ke kamar langsung itu. Jadi laki-laki ada yang bertindak seperti perempuan, ada juga perempuan yang seperti laki-laki. Makanya hati-hati zaman sekarang. Maka ibu ajari anak-anak perempuan harus seperti perempuan beneran. Anak laki-laki harus jadi anak laki-laki benar. Kalau anak laki-laki kelihatan ada sedikit lebay-lebay, segera diterapi lah, bergaulnya sudah dengan laki-laki. Kasih mainannya yang laki-laki. Stop, truk gitu ya, mobil-mobilan kayak gitu. Sebab ada yang dari kecil sudah kelihatan seperti perempuan, mainannya bunga kayak gitu ya. Hati-hati, cepat diatasi itu. Kalau laki-laki sudah bersikap seperti keperempuanan, diatasi. Atau sebaliknya, perempuan seperti laki-laki, pas nanti angkat besi perempuan teh, hati-hati. Nah, laki-laki kalau sudah kelihatan seperti perempuan kayak tadi, itu segera diobati. Biar cowok, ya cowok banget gitu, cowok banget. Jadi 100% cowoknya, jangan dikurangi. Cewek juga 100% ceweknya, termasuk dandannya. Sekarang malah, zaman sekarang malah dipupuk ya. Orang laki-laki yang bersikap seperti perempuan malah dipupuk. Ngajak, ngomongnya lebay-lebay. Mana? Itu dilaknat oleh Allah. Dulu ketika ada yang transgender, siapa sih? Yang mati itu yang meninggal? Dorce Gamalama. Dorce Gamalama itu laki itu, tapi dia bersikap seperti perempuan. Dan dia perempuan, pakai jilbab segala. Maka ketika meninggal, kata UAS, Ustaz Abdul Somad, dia harus dimandikan dan dipulasara sebagai seorang laki-laki. Karena laki-laki asalnya, dia merubah diri sendiri menjadi perempuan, itu tidak apa. Dan di alam kuburnya dia akan ditanya sebagai seorang laki-laki, mau sebagai perempuan. Wah, jangan deh, pokoknya Islam sudah jelas membedakan laki-laki dan perempuan. Nggak boleh sama. Sebab nanti di surga juga akan jelas kan, laki-laki akan mendapatkan bidadari. Nah, perempuan akan mendapatkan perhiasan. Mau ayah bencong di surga, mau ayah. Nah, seperti itulah ya. Maka sebagai pesan terakhir, kita beribadah, kalau perempuan beribadah seperti perempuan, menutup auratnya seperti perempuan, berbicaranya sebagai seorang perempuan, bersikap juga sebagai seorang perempuan. Dan jihadnya perempuan itu tidak usah perang, tapi dengan melahirkan. Jihadnya perempuan itu melahirkan. Jadi kalau perempuan melahirkan lalu wafat, insya Allah matinya syahid. Itu ya, jangan ikut-ikutan perang. Oh, saya ikut perang. Ada lahan jihadnya buat perempuan, yaitu melahirkan. Dan itu cukup berat melahirkan itu. Laki-laki tidak bisa menggantikan. Paling laki-laki mati kejauhan. Saya pernah sih ikut mendorong ya, ketika anak yang kedua mau lahir, saya ikut mendorong. Kasihan banget ya lihat istri yang mau melahirkan itu, ya Allah. Makanya saya makin sayang sama istri saya. Benar Bu, kasihan. 5 kali istri saya berjuang melahirkan anak. Karena sudah 5 anaknya sekarang, sudah gede-gede, tapi kayaknya nggak kerasa sekarang. Pohon deh. Karena 40 poin masih ada getan deh. Meren pohon. Padahal sakit itu. Nah, oleh karena itu wanita dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan peran wanita. Hamil, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui. Gak mungkin laki-laki menyusui, gak mungkin. Maka laki-laki, para suami harus sayang sama perempuan. Kalau mau marah, ikut-ikutlah ketika istrinya melahirkan. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qamina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.